Oke, bisa kita mulai ya. Selamat sore, selamat ketemu kembali ya di mata kuliah analisis informasi keuangan. Ya. Kita lanjutkan, ini bahan proyeksi kita, ini bahan terakhir ya, bahan terakhir sebenarnya. Ya. Untuk berkaitan dengan valuasi. Ya. Saya refresh sebentar bahan yang kemarin sudah kita pelajari sampai hari ini ya. Nanti saya sharing, ini ada semacam ringkasan saya bikin ya untuk apa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan analisis atas laporan keuangan yang akan kita gunakan selanjutnya untuk melakukan valuasi. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa dalam rangka melakukan valuasi kita melakukan forecasting, ya forecasting estimasi kita ke depan tentang kemungkinan prospek perusahaan seperti apa, ya kan? Itu bisa kita lakukan secara fundamental analisis dengan menggunakan laporan keuangan. Ya. Itu bahkan disarankan karena hanya itulah yang kita punya, ya hanya itulah yang kita tahu dengan pasti dengan data yang ada. Ya. Hal lain itu lebih spekulatif sifatnya. Nah, berdasarkan berangkat dari itu, kita bisa melakukan analisis atas prospek perusahaan dengan melihat kondisi dia sekarang. Untuk ke depan, kita harus memforecast kira-kira akan seperti apa ke depannya, harus kita pahami dulu kondisi sekarang seperti apa. Sayangnya ya laporan keuangan itu formatnya itu selama ini kurang sesuai untuk kita dapat melakukan forecasting itu karena formatnya disusun secara debit dan kredit ya, debit dan kredit. Padahal kalau mau bagus ya kan itu harus disusun mana yang merupakan komponen yang menjadi pemicu terhadap penciptaan nilai dalam suatu perusahaan. Ya. Akhirnya kita kemarin pelajari ya kan, berarti data laporan keuangan kita harus susun ulang, reformulasi ya, supaya bisa ketahuan mana yang aset benar-benar bersih, mana yang merupakan yang bersifat keuangan ya. Dan juga harus dipisahkan, Pak itu saya belajar, dipisahkan eh, apa namanya dipisahkan antara ya, antara aktivitas yang sifatnya operasional sama aktivitas yang sifatnya pendanaan. Karena kalau kita mau melihat kondisi sebenarnya, kita fokusnya hanya di operasional saja. Kita pisahkan yang sifatnya pendanaan. Ya, pendanaan itu dari pihak luar, di mana dananya kita pakai untuk operasional. Karena itu akan berbeda kasusnya. Jadi harus kita pisahkan antara eh, operasional dan financial. Ya, operating activity, aktivitas operasional dengan aktivitas financing. Ya kan? Nah, kemarin kita coba reformulasi kalau neraca balance sheet kita harus formulasi ulang supaya kita bisa tahu angka netnya berapa. Sayangnya selama ini kita menurut neraca yang ada ya kan itu kita pisah antara aset dan liabilitas. Padahal kalau mau kita lihat berdasarkan yang kita pelajari kemarin harus dilihat berapa netnya ya. Jadi misalnya ya net operating asset ya itu adalah operating asset di sisi debit di neraca dikurangi dengan sisi kreditnya berkaitan dengan liabilitas yang berkaitan dengan operasional ya. Kenapa itu disusun seperti itu? Karena kita mau pisahkan mana yang operasional, mana yang pendanaan. Berarti yang berkaitan dengan operasional aset maupun liabilitas kita pisahin ya. Jadi kalau seperti ini berarti dipisahkan ya, sebelah kiri ini berkaitan dengan operasional, sebelah kanan berkaitan dengan pendanaan atau keuangan ya. Berarti aset bersih itu adalah aset operasional bersih dikurangi dengan kewajibannya. Nah, jadi OA kurang OL jadi NOA, ya net operating asset. Ya. Sedangkan di sisi satunya khusus untuk berkaitan dengan aktivitas pendanaan kita pisahkan dan kita buat net juga net obligation, net financial obligation NFO dari kewajiban keuangan dikurangi dengan ada asetnya, aset keuangan. Jadi ada uh, aset itu terdiri dari aset operasional dan aset keuangan. Ya, aset keuangan itu yang bersifat moneter sifatnya yang tidak digunakan langsung untuk kegiatan operasional. Jadi NFO itu hasil dari kewajiban dikurangi dengan asetnya. Atau bisa juga angkanya itu kalau ini kan negatif ya biasanya ya. Uh, Kalau angkanya negatif kita menyebutnya NFA, net operating asset karena asetnya lebih banyak daripada obligation-nya seperti itu. Nah, selisih dua-duanya ini yang akan sama hasilnya dengan common stockholder equity atau ekuitas pemegang saham.
Ya, seperti ini. Jadi neraca harus kita susun ulang supaya seperti ini. Ya. Karena eh, pemisahan antara operating dan finansial tadi seperti itu. Nah ini diagramnya di buku juga ada ya. Jadi ini adalah stock and flow ya. Kita fokus dipisahkan antara yang aktivitas operasional dan aktivitas finansial ya, financing ya. Kalau operasional berarti ada aset yang sifatnya operasional, berarti ada juga aset yang sifatnya finansial ya. Jadi hasilnya adalah dari apa operating asset dikurangi operating liabilities, dapat NOA ya. Financial asset juga gitu ya, financial asset dikurangi financial obligation ya. Berarti ada dua sisi dalam satu perusahaan ya. Harusnya neraca itu disusun seperti ini ya, supaya mudah kita melakukan proses valuasi. Cuman sayangnya sampai sekarang belum berganti formatnya seperti sekarang. Operating asset berarti dalam kita melakukan aktivitas operasional kita berhubungan dengan sisi input dan sisi output ya. Kita berhubungan dengan supplier ya, mendapatkan input, kemudian berhubungan dengan customer pelanggan mendapatkan menjual output ya. Berarti menjual output akan menjadi operating revenue, pendapatan, sedangkan ke supplier itu adalah beban ya. Berarti operating expense. Nah, selisihnya itu adalah operating income, OI, operating income. Ya. Itu mengambil dananya dari mana? Dana operasional ya, dari aset operasional ya, aset operasional ya. Misalnya kita berhubungan dengan pelanggan, berarti kalau kita menjual kan jurnalnya berarti piutang pada pendapatan, seperti itu ya kan, piutang pada pendapatan. Dan saat yang sama kita terima barangnya ya. Dengan supplier kita beli barang dari mereka, misalnya kita ngutang dulu, berarti persediaan pada utang usaha, misalnya seperti itu ya. Dan itu saat bersamaan akan di input kalau double entry ya pendapatan, saat kita beli adalah expense ya. Nah, itu semua sifatnya operasional ya, operasional. Nah, uang yang hasil operasional tadi ya apa namanya? Berhubungan juga dengan aset finansial ya. Aset finansial dalam bentuk apa? Kalau uangnya digunakan berarti kas ya kan, kas yang kita terima itu ya, C ini kas kan ya Pak saya. Kalau ternyata pelanggan bayar ya kan, setelah misalnya piutang tadi pelanggan bayar akan muncul kas. Nah, hasil pembayaran dari pelanggan akan menjadi financial asset ya, aset keuangan ya, aset keuangan ya. Kalau ternyata kita perlu uang untuk menambah operasional, kita bertu investasi, investasi kas, ya kan? Berarti kita ambil uangnya dari itu untuk investasi. Ya. Hasilnya ini adalah nanti akan jadi pertambahan buat aset finansial, aset keuangan. Ya. Nah, aset keuangan ini bisa kita bayarkan kepada pihak yang kita pinjam, ya kreditor, baik itu ke bank atau lembaga lainnya dalam bentuk F, yaitu finansial, ya. Atau kita bisa pinjam uang. Kita pinjam uang dari bank, kita nambah, kita gunakan lagi untuk C, ya. Dalam bentuk kas kita belikan modal kerja sehari-hari, ya. Atau kita beli kredit investasi, misalnya kita beli aset jangka panjang, ya, bangunan, tanah dan sebagainya bisa masuk operating aset. Nah, hasil bersih kita kalau kita setorkan kepada pemegang saham akan jadi D, yaitu dividen, ya. Jadi ini transaksi perusahaan yang hari-hari dilakukan itu kita singkat seperti ini, ya kan? Akan terus seperti ini. Ini akan jadi gambaran bagaimana suatu perusahaan itu akan bergerak seperti ini, ya. Dan kalau dirumuskan, ya kan, ini ya operating asset itu akan bertambah kalau ada pendapatan, ya dikurangi bebannya, ya. Akan ada selisih berupa income, ya. Income itu akan menambah operating asset, ya. Dan operating asset itu sendiri akan berubah juga sepanjang satu periode, ya. Jadi pertambahan. Nah, ini total semuanya ada di sini. Dan ini akan sama dengan C dan I-nya, ya. Dikurangi kas yang diterima dari operating asset, ya. Dikurangi berapa investasi yang dilakukan oleh mereka.
Di sisi lain, jumlah masuk ini akan sama dengan jumlah keluarnya dikurangi sisanya, ya kan? Nah, itu seperti itu ya. Yang masuk adalah dari hasil operasional, maka menjadi aset finansial. Kalau dikeluarkan menjadi pembayaran kepada pihak pemegang saham dan kreditor. Ini dipisahkan ya, satu untuk sebelah operasional, satu untuk aktivitas. Ini saya ulang lagi kemarin ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya, karena kita sudah tahu bahwa NOA itu dikurangi, ini untuk tahun lalu, ini tahun sekarang, itu mutasi sepanjang periode adalah terjadi seperti ini ya. Akan ada pertambahan dari laba ya, dikurangi dengan pengeluaran untuk kas dan investasi kepada financial asset akan sama dengan NOA pada akhir tahun. Ya. Ini sebenarnya dari ini ya, tambahin ditambahkan selama satu periode dikeluarkan berapa itu akan jadi NOA yang akhirnya ya, NOA akhir. NFO juga sama ya. Kalau ada CI-nya dikurangi FD-nya ya, FD-nya. CI dari income statement ya, comprehensive income, sedangkan D dari kita bisa lihat dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, dari lihat dari arus kas ya, laporan arus kas. Nah, kemarin kita sudah belajar juga bagaimana menganalisis profitabilitas ya kan, itu diturunkan menjadi dalam bentuk cost value driver ya, value driver ya. Buat pemegang saham terutama berangkat pertambahan nilai, kita lihat kemarin ya, kita pelajari kemarin itu dari ROCE, return on common equity, itu adalah pertambahan nilai berapa return yang kita tambahkan kepada investasi oleh pemegang saham ya. Rumusnya adalah dari comprehensive income dibagi common stockholder equity kan. Dan itu harus kita bagi dua ya, berarti ada satu untuk operating, satunya untuk financing. Operating kita pecah lagi ya, operating bisa kita gunakan return on net operating asset RNOA, itu terbagi dua ya, terbagi dua karena adanya profit margin ya, dan adanya perputaran ya kan. Semakin tinggi profit margin, semakin sering berputar, berarti semakin besar return yang dihasilkan. Berapa banyak profit margin bisa kita pecah lagi, sebabnya macam-macam ya kan. Aset berputar gitu juga, berapa banyak berputar akan seperti apa ya kan. Nah, ini seperti yang saya analogikan kemarin, seperti kita naik sepeda misalnya, turnover itu adalah kecepatan dia berputar roda ya. Sekali kalau perusahaannya sangat efisien, sekali tinjak dia akan jauh melangkah, itu karena dia perputaran sangat cepat dan profit marginnya sangat tinggi seperti itu. Di sisi financing, kalau kita financing berarti menggunakan financial leverage, berapa banyak kita pinjam uang dari pihak luar ya, itu akan menentukan nantinya ya, akan menentukan juga ROCE-nya ya. Intinya begini, kalau kita semakin banyak pinjam uang dari luar, bukan memakai duit kita sendiri, return-nya semakin tinggi ya kan. Ibaratnya kita memakai other people money ya, dengan modal sedikit tapi kita bisa menghasilkan banyak karena kita pinjam uang ke pihak luar, itu leverage ya kan, leverage, pinjam uang ke pihak luar. Dan ditambah lagi kalau ada spreadnya juga leverage bisa terjadi karena kita bukan pinjam uang dari lembaga keuangan, bisa jadi kita pinjam uang dalam aktivitas operasional ya, itulah operating leverage ya. Kalau misalnya kita berutang kepada supplier ya, kasih tempo 2 minggu atau 1 bulan baru kita bayar, tuh sama aja kita pinjam uang dari mereka ya kan, kita diutangi sama mereka. Nah, itu berarti leverage juga. Nah, leverage ini akan termasuk di sisi sebelah operasional sebenarnya ya kan. Kalau di sisi satunya itu leverage murni, financial leverage ya. Nah, inilah merupakan driver dari profit ya, ini yang bisa kita pecah-pecah, kita analisis dari mana keunggulan perusahaan yang kita analisis ini punya potensi ke depan ya. Nah, pemahaman atas profitabilitas ditambah pemahaman tentang growth ya, pertumbuhan, itu akan memampukan kita melihat kekuatan kelemahan perusahaan secara keuangan seperti apa. Kemarin juga kita pelajari efek leverage kalau kita pinjam uang ke pihak luar itu akan juga menambah ya. Kalau kita tidak pinjam dari pihak luar, maka ROCE akan sama dengan ROOA ya, return on operating asset.
Ya. Tapi kalau kita pinjam uang dari pihak luar akan ada selisih pertambahan, ya, menjadi net operating asset, ya. Kemudian kalau ada pertambahan lebih lanjut lagi, ini kalau yang ini lebih sifatnya operating leverage ya. Kalau kita pinjam uang ke pihak supplier atau rekanan akan menambah lagi ROC kita. Kalau kita pinjam uang lagi kepada pihak yang kreditor akan ada pertambahan lagi sebesar ini. Jadi ROC akan ditambahkan terus. Jadi sebenarnya ya intinya begini, kalau kita perusahaan semakin banyak pinjam uang justru bagus, itu akan meningkatkan kemampuan dia menghasilkan profit. Tapi tentu saja kita lihat apa potensi dia meminjam uang itu mampu dibayar atau tidak ya gitu. Kita lihat juga kemampuan dia nanti. Cuman kalau perusahaan itu sehat-sehat saja, kalau dia pinjam uang pihak luar itu justru meningkatkan profitabilitasnya. Itu ya. Nah, hari ini akan kita lebih lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar forecasting secara sederhana, terutama dengan asumsi yang sederhana dengan tidak ada pertumbuhan misalnya ya, itu digunakan sebagai titik awal melakukan forecasting. Nah, hari ini kita belajar lebih jauh ya forecasting yang kalau sifatnya itu full information. Full information berarti kita sepenuhnya mengestimasikan atau memforecast berdasarkan data yang ada, bukan lagi pakai asumsi yang sangat sederhana, pakai tidak ada pertumbuhan dan sebagainya. Ada pertumbuhan yang mungkin diciptakan, walaupun kita sangat berhati-hati melihat pertumbuhannya ini harus ada dasar yang memadai. Ya. Jadi kalau analis akan menggunakan asumsi yang lebih dari pertumbuhan sama dengan nol, kalau dia punya justifikasi yang sangat kuat bahwa itu akan lebih dari nol. Apa aja dilakukan, nah, kita pelajari di sesi ini. Ya. Jadi kalau forecasting ya itu nanti digunakan untuk valuation ya kan, kita memforecast ke depannya berapa, kita akan coba kuantifikasi eh, keunggulan ke depan itu dalam bentuk valuasi, menambah nilainya, misalnya menambah dari nilai bukunya sekarang ya, itu akan jadi nilai perusahaan itu yang kita mau invest misalnya sih. Nah, ini terdiri dari, kalau kita melakukan forecasting harus diperhatikan kalau menurut buku ini ada 4 hal. Ya. Pertama, kita harus fokus ke residual operating income dan drivernya. Ya. Fokus terhadap residual operating income. Kenapa ada seperti itu? Karena kemarin kita belajar ya kan, yang menambah nilai bukan dari angka laba saja, tapi harus dilihat kalau laba itu return ya harus dikurangi dengan rate of required return. Berapa sebenarnya tingkat laba normal, tingkat return normal ya, yang diharapkan ya. Lebihannya itulah yang merupakan nilai yang bisa kita ciptakan. Itulah namanya residual operating income yang merupakan lebihannya ya, di luar tingkat required rate of return, tingkat yang diperlukan, diskonto yang diperlukan berapa. Itulah lebihannya. Itu kita fokus ke situ ya. Kemudian fokus juga terhadap perubahan yang mungkin terjadi ke depannya. Ya. Perubahan itu terutama melihat apakah polanya itu, ya drivernya itu polanya sama dengan industri yang terjadi dalam perusahaan itu. Kemudian memodifikasi kalau ternyata kalau terjadi sesuatu perubahan dalam ekonomi dan industri. Kemudian memforecast driver atau pemicu tadi akan berbeda seberapa jauh dengan pola di industri itu. Nah, ini yang biasa analis lakukan. Dia berarti harus dia pahami betul ya bisnis perusahaan seperti apa dan industri di mana dia beroperasi harus paham betul supaya dia bisa memfokuskan ya perubahan yang mungkin terjadi untuk perusahaan ini apa. Ya. Jadi dengan kata lain seorang analis itu benar-benar memahami bisnis yang dia apa yang menjadi cakupan pekerjaan dia. Ya. Apa sebenarnya yang jadi unggul di perusahaan ini. Dia harus paham betul. Ya. Kemudian nomor 3, fokus ke driver atau pemicunya tadi yang titik kuncinya apa. Yaitu di beberapa industri, beberapa perusahaan ada beberapa driver kunci yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian fokus kepada pilihan dan juga kondisi-kondisi tertentu yang mungkin harus kita jadi dasarkan untuk perubahan. Ya, mungkin ada macam pilihan, ada macam kondisi yang harus kita sadari. Ya. Oke, kita bahas satu-satu bagaimana prinsip dalam forecasting ini kita jalankan dalam full information forecasting. Ya. Satu, tadi dibilang bahwa
forecast harus bisa mentranslasikan atau menerjemahkan aktivitas bisnis menjadi valuasi dengan melihat nomor satu, kita fokus ke residual operating income dan drivernya. Jadi residual operating income ROI ini ya, residual operating income ini ada di sini ya rumusnya. Rumusnya ini dari yang sudah dikompilasi seperti ini hasilnya ya. Jadi sebenarnya residual operating income itu ada 5 drivernya. Ya, kita fokus ke 5 hal ini, satu-satu kita forecast, kita masukkan ke rumus ini akan dapat residual operating income-nya berapa. Ada 5 hal. Ya, pertama ya, tergantung dari penjualannya. Ya. Kalau penjualannya banyak, jelas RI-nya ada ya kan, tapi itu nggak cukup. Harus kita lihat lagi berapa banyak untuk penjualan yang sifatnya inti, core sales ya, sales yang merupakan pokok pekerjaan utama perusahaan itu, harus dilihat berapa profit marginnya. Ya. Profit marginnya. Semakin banyak profit margin, tentu saja tingkat keuntungan semakin tinggi. Nah itu ya. Tapi itu harus profit margin ya. Profit margin itu selisih apa? Berapa persentase laba terhadap penjualan. Itu harus dikurangi dengan berapa, karena residual income itu adalah hasil dari pengurangan atas required return yang diminta untuk perusahaan itu, maka dia harus dikurangkan. Tapi dikurangkan lagi dengan asset turnover-nya ya, FM ya. FM dengan ATO, asset turnover ya. Kalau dia turnover-nya cepat, berarti required of return-nya lebih tinggi. Ya kan gitu ya. Maksudnya akan lebih meningkatkan ya eh, apa potensi pengurangannya ya, potensi potensi pertumbuhannya ya, ETO-nya. Kemudian kita juga harus melihat other operating income yang sifatnya inti ya, bukan utama, tapi juga hal yang lain yang ada berhubungan dengan operating income. Ditambah yang terakhir kalau ada item-item yang sifatnya tidak biasa, unusual item. Ya. Ini yang coba kita forecast ya, supaya kita dapat menghasilkan residual operating income. Berarti ya harus kita pahami betul penjualan seperti apa, profit margin seperti apa, putaran seperti apa, other operating income seperti apa, unusual item seperti apa. Nah ini saya kembali ke buku sebentar ya, untuk melihat jadi ada 5 hal tadi ya, penjualan, profit margin untuk penjualan yang inti, yang utama ya, kemudian asset turnover, core other income, dan unusual item. Untuk pertama yang sales ya, itu untuk melakukan forecast terhadap sales ya, kita harus paham betul tentang produknya seperti apa, marketingnya seperti apa, kemudian R&D-nya, manajemen merek atau brand, ya, itu akan jadi faktor untuk kita memforecast penjualan. Ya, pemahaman tentang aspek pemasaran untuk membantu kita dalam memforecast berapa penjualan dia ke depan. Tentu saja ya kita harus ingat ya, penjualan itu hasil dari perkalian antara berapa harga dikali kuantitas ya. P kali Q ya. P-nya itu apakah cukup elastis permintaan pelanggan untuk produk itu, kemudian apakah Q-nya itu ada mungkin naik turun karena ada produk substitusi, atau ada perubahan teknologi, atau ada tingkat persaingan yang tinggi, atau ada peraturan pemerintah, itu bisa menjadi dasar untuk kita melakukan penilaian tentang potensi penjualan perusahaan ke depan. Ya. Tentu saja sales yang tinggi nggak cukup, harus dilihat berapa marginnya. Nah, itu kan jadi patokan. Margin itu kita harus coba pahami seperti apa uh, potensi perusahaan ini. Ya. Sales bisa menghasilkan ROI yang tinggi hanya jika marginnya itu cukup lebih besar daripada ETO-nya relatif terhadap
required return. Jadi profit marginnya harus tetap tinggi ya. Kita lihat dari rumus tadi ya. Rumus ini tadi itu ya. FPM atau profit margin harus lebih tinggi dari perputaran ya. Tingkat perputarannya supaya dia menghasilkan angka positif ya. Itu dikalikan nanti dengan persentasenya dikalikan dengan berapa sales ya. Kemudian ditambah dengan hal-hal lain tadi itu ya. Jadi langkah paling pertama adalah kita harus punya pengetahuan yang bisnis ya. Terus juga melekatkan faktor-faktor ekonomi berkaitan dengan drivernya itu. Faktor apa saja yang mungkin mendorong harga, kuantitas, kemudian penjualannya, kemudian tadi berkaitan dengan kompetisi, produk substitusi, atau brandnya, atau ada proteksi berkaitan dengan paten dan sebagainya. Sehingga kita bisa yakin bahwa penjualan dan marginnya cukup memadai. Itu yang nanti saya minta Anda kerjakan di tugas itu, ya kan? Mencoba memahami, walaupun dengan skop yang agak terbatas, ya kan, hanya mengambil beberapa perusahaan saja, mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ. Kemudian kita fokus ke hal berikutnya tadi adalah terhadap perubahan. Ya. Perubahan. Pertama, kalau kita mau fokus pada perubahan harus tahu dulu ya, apa sebenarnya pola driver atau pemicu penciptaan nilai tadi untuk industri tertentu, ya kan? Nah, harus kita lihat polanya si driver pattern itu pola dari si driver tadi apa saja, ya kan? Pertama, kita harus bandingkan ya tingkat yang dipunyai perusahaan terhadap perusahaan lain, ya sebagai perbandingan. Kemudian tingkat di mana dia bisa kembali ke titik jangka panjangnya. Ya. Karena ada perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Kecenderungannya seperti apa dalam jangka panjangnya? Ya. Kalau yang pertama itu bisa kita menggunakan data yang kita dapatkan dari hasil analisis laporan keuangan, ya bisa kita bandingkan dengan punya orang lain, ya kan. Sedangkan untuk yang hal kedua, ya tingkat reversion itu tergantung dari persistent rate-nya, seberapa jauh dia persis atau tetap sama tiap periodenya. Ya. Itu tergantung dari beberapa hal, ya kan, berkaitan dengan faktor ekonomi dan faktor kompetisinya. Ya. Tapi harus kita sadari ya, tidak selamanya ya apa return itu akan terus-menerus positif. Ya. Akan ada proses di mana dia akan menurun. Nah ini dari riset yang ada ya untuk RNOE ya return on net operating asset ya itu tidak akan sama terus-menerus ya kan. Ini pola yang dipelajari orang selama sekian tahun dari tahun 1964 sampai 1999 ya kan. Perusahaan yang punya ROE tinggi itu biasanya tidak akan terus-menerus tinggi, ya lama-lama dia akan turun. Tapi perusahaan yang ROE-nya rendah sekarang, ya dia kecenderungannya akan naik, ya dalam jangka panjang. Ya, misalnya 4 atau 5 tahun, ya akan menuju ke tingkat di rata-ratanya. Ya. Jadi reverse to mean, artinya semua akan mengerucut ya menjadi satu rata-rata dalam jangka panjang. Ya. Jadi keunggulan itu bisa hanya sementara sifatnya. Ya. Karena perusahaan itu bergerak di pasar, ya pasar ada mekanisme persaingan di dalamnya, ya maka mungkin akan tergerus karena ada persaingan, ada pendatang baru, ada perubahan dan segala macam. Mungkin nggak terus-menerus perusahaan bisa mempertahankan tingkat returnnya tinggi terus. Ya. Sebaliknya perusahaan yang rendah bisa saja dia memperbaiki diri, ya justru semakin tinggi returnnya ke depan. Ya, itu harus disadari seperti itu. Jadi tidak ada yang sifatnya baku atau terus-menerus, ya karena ada kecenderungan semacam itu. Ya. Ini RNOE-nya. Kemudian untuk other income juga sama. Other income juga ada apa penurunan ya untuk yang tinggi ya, tapi yang rendah itu sedikit sekali naiknya. Ya, untuk yang rendah tidak sampai menaiknya tinggi. Ya.
Demikian juga untuk yang unusual item juga sama polanya ya kan akan ada ketemu di mana terjadi tingkat rata-rata mendekati nol ya. Mendekati nol. Kenapa mendekati nol? Karena itu kejadian yang tidak biasa ya. Tidak sering terjadinya. Kalau RNOA itu mungkin titik tengahnya sekitar 10%-an lah ya. Ya. Kalau yang 30 nggak mungkin 30 terus-menerus, ada turun sampai 3% 20 jatuhnya. Sedangkan yang rendah misalnya 0% akan terus naik, naik, naik walaupun kenaikannya mungkin tidak sebesar tingkat yang lebih tinggi ya. Dan ada juga polanya untuk pertumbuhan ya. Tingkat pertumbuhan penjualan mungkin juga tidak akan terus-menerus seperti itu ya. Pertumbuhan penjualan tinggi akan nanti menuju ke tingkat rata-ratanya dalam jangka panjang. Harus diketahui polanya seperti apa ya, ini pola ini perlu ya agar analis bisa tahu ya ini akan berlanjut terus apa tidak, sustainable atau tidak ya, terutama melihat ke kekuatan kompetisinya ya dan juga keunggulan kompetitif yang dia punya ya. Apa memang analis harus paham betul tentang strategic management ya, bagaimana kita memahami keunggulan bersaing, apa keunggulan perusahaan terhadap pesaingnya ya. Gimana posisi persaingan dia unggul lebih dari seperti apa ya. Itu dipelajari di mata kuliah strategic management ya. uh, Anda dan sekalian akan menempuhnya di semester depan ya, berkaitan dengan manajemen strategik ya. Sebenarnya susunannya harus belajar lebih dari itu terlebih dahulu sebelum belajar ini lebih enak ya, cuman susunan kurikulum kita agak terbalik sedikit, kita pelajari hal ini dulu ya. Itu kita pelajari untuk menambah bagaimana melakukan ini ya. Tapi pada titik ini Anda belajar ini cukup paham dulu bahwa ini bisa kita sesuaikan, kita modifikasi kalau kita paham tentang bagaimana bisnis operasi perusahaan berjalan dalam bentuk strategi tertentu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini begitu Anda sekalian belajar manajemen strategik ya. Tapi di tingkat ini Anda harus mengerti dulu bagaimana valuasi itu terjadi karena melihat keunggulan kompetitif perusahaan seperti apa, akan dia bertahan terus atau tidak. Itu ya. Kemudian kita juga perlu memodifikasi ya pola itu kalau ternyata ada kecenderungan ekonomi tertentu ya. Pola industri yang masa lalu bisa menjadi titik awal untuk kita memahami apakah akan terjadi terus di masa depan ya. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya ya. Ada industri tertentu yang justru berbalik arah ya. Karena faktor perubahan dalam demografik maupun perubahan selera konsumen ya. Itu harus dimodifikasi ternyata seperti apa ya. Karena dalam abad kemajuan teknologi sekarang itu terjadi disrupsi. Mungkin ada polanya harus kita tidak lagi mau patokan ke masa lalu ya. Karena terjadi disrupsi ya, mungkin polanya akan berubah. Dan itu harus kita modifikasi kalau ternyata berbeda. Kemudian step C-nya juga kita forecast ya. Apakah driver yang dipunyai perusahaannya akan berbeda dengan pola di industri yang umumnya ya. Misalnya ya keunggulan berkaitan dengan harga ya. Kalau perusahaan mengambil strategi cost leadership, dia terutama mengandalkan harganya yang lebih murah. Nah, apakah ini akan berbeda jauh ya perusahaan dengan perusahaan pesaingnya dengan menggunakan strategi yang sama? Kita harus lihat. Kemudian product innovation ya, inovasi produk. Apakah kita punya keunggulan dalam inovasi produk? Terutama untuk perusahaan teknologi seperti software atau perusahaan farmasi itu kan berkaitan dengan inovasi produk. Kemudian inovasi dalam delivery atau pengirimannya ya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan e-commerce sekarang terutama mengandalkan inovasi dalam delivery. Dia menyajikan tawaran barangnya sekaligus juga mengirimkannya. Jadi pelanggan tidak perlu beli secara fisik, ya bisa secara digital. Kemudian apakah keunggulan ada dalam cost biaya produksi? Apakah juga ada imitasi dari perusahaan yang lain atau perusahaan justru mengcopy perusahaan lain ya? Kemudian apakah masuk ke industri yang memang profitnya itu luar biasa, ya, contohnya perusahaan teknologi, bioteknologi dan sebagainya.
Dan juga apakah kita lihat perusahaan unggul dalam melakukan menghadapi persaingan di dalam industrinya. Mari kita pelajari ya, Coca-Cola itu punya keunggulan, dia terutama main di merek. Ya. Berarti dia harus gencar dalam melakukan advertising. Ya. McDonald segala macam itu dia menang merek. Ya, menang merek itu yang jadi alat dia ya kan, untuk menang bersaing. Ya. Apakah itu cukup punya nilai ya untuk melihat potensi ke depan? Apakah perusahaan komit untuk terus menjaga nilai itu terus ke depan? Seperti itu kita lihat. Macam-macam di sini bisa dilihat dari keunggulan itu ya. Nah, itu juga yang saya harap Anda bisa meninikannya. Ini contoh ya, beda antara Nike dengan Coca-Cola ya. Nike misalnya ya, Nike itu perusahaan penghasil sepatu dan juga alat-alat olahraga, pakaian olahraga segala macam itu. Dia bersaing dengan merek lainnya seperti Adidas, Reebok dan Puma. Persaingannya cukup ketat ya. Bahkan kalau kita lihat di pertandingan sepak bola, Piala Dunia dan sebagainya itu kan bersaing tuh ya. Ada negara yang memakai jersey punyanya Adidas, ada yang pakai punya Puma, ya. Ada yang punya Nike. Ya. Tentu saja mereka jadi sponsor, ya kan mensponsori negara itu asal merek dia dipakai, ya kan. Itu jelas lumayan besar ongkosnya ya untuk menjadi sponsor itu, tapi dia kuat-kuatan di situ ya karena dia memang melihat drivernya adalah dari situ. Ya. Dia akan terus menerus jadi akan sponsor event-event olahraga karena memang produknya produk untuk atlet atau olahraga. Ya. Nah ini Nike ya, Nike mampu terus mempertahankan pertumbuhannya ya dari tahun 2003 sampai 2008 ya, salesnya terus menerus naik ya 10, 12, 13, 15, 16, 18 ya sampai sebelum krisis. Ya. Pertumbuhan penjualan juga lumayan tinggi ya 8, 14 walaupun sempat turun 2, 8 lagi 9, 14. Profit marginnya cukup tinggi, stabil di angka 7 sampai 9%. Turnover perputarannya berapa kali lipat dalam setahun ya, ada aset berputar sekitar 2 sampai 3 ya. 2 kali sampai 3 kali dalam setahun. Ya, berarti aset itu akan kalau 3 kali berputar berarti dari saat dia memproduksi sampai dia menerima uangnya perlu 3 kali berputar dalam setahun. 12 bagi 3 sekitar 4 bulan. Kalau dia keluarin uang sekarang 4 bulan kemudian akan menghasilkan seperti itu. Itu turnover artinya. Nah, kita lihat RNOA-nya ya. RNOA-nya itu cukup tinggi ya di 2 digit ya di atas 17, 21, 27, 28, 29, 33 ya. 20-an ya. Rata-rata 20-an. Cukup tinggi ya operating asetnya. Return on net operating asset. Nah, kita hitung juga ya berapa sebenarnya residual operating income-nya. Nah, residual operating income-nya sedikit saja ya kan. Karena itu hanya selisih di atas tingkat required operating-nya ya. 0,38, 0,58, 0,88, 0,95, 103, 137. Terus menerus naik. Ya, kata lain, dia terus menerus bertumbuh dalam residual operating income-nya. Ya, kita bisa mengharapkan ini akan terus menerus naik kalau kita yakin Nike punya keunggulan kompetitif, terutama berkaitan dengan merek yang dia punya. Ya. Coba kita lihat 0,38, 0,58, ya kan sekitar 20, sekitar 60%-nya tiap tahun naik ya kan. Naik lagi ya. Lumayan tinggi pertambahannya ya. Itu satu perusahaan. Kemudian Coca-Cola. Coca-Cola ini ya dia juga punya keunggulan aset dalam hal merek brand, kemudian kekuatan keuangan, kemudian punya sistem distribusi yang menjangkau seluruh dunia ya. Kemudian mempunyai sumber daya manusia yang kuat dan juga komitmen tinggi dari pihak manajemennya, itu adalah salah satu hal yang menjadi dasar keunggulan mereka. Ini dilihat ya, salesnya terus-menerus naik 19, 20, 21, 23, 24, 28. Walaupun tingkat pertumbuhannya mungkin tidak fantastis sekali sampai 2 digit ya kan Pak, tapi continue ya. Continue terus-menerus naik. Operating marginnya juga cukup tinggi 22%, lebih dari operating marginnya punyanya Nike. 20
persenan ya angka profit marginnya. Kalau dinaiki profit margin hanya di bawah 10% ya. Karena industri makanan itu memang lumayan tinggi ininya. Turnover-nya lebih cepat lagi, agak lebih panjang ya. 1,3 berarti 1,3 kali dalam setahun berputarnya. RNOA-nya itu stabil di angka 20%-an ya. Dan residual operating income-nya lebih tinggi punyanya Coca-Cola ya. Cuman angkanya stabil di angka 3 miliar dolar ya, 3,1, 3, 3,4, 3,5, 3,3, 3,1 ya. Nah, kita bisa lihat ya kan sebenarnya inilah RNOI inilah pertambahan nilai yang bisa dihasilkan dari operasional dia. Ya, netnya yang benar-benar residual adalah sebesar ini. Inilah yang kita bisa fokuskan ya, fokuskan ke yang paling bawah ini, residual operating income. Tapi kita lihat dari atas ya kan, residual operating income hasil dari berapa sales-nya, berapa pertumbuhannya, berapa profit margin, turnover-nya berapa, akan kelihatan nanti ROI-nya berapa. Kemudian key driver itu macam-macam ya kan. Key driver itu ya untuk industri tertentu itu punya key driver yang memang fokus utama dia ya kan. Misalnya perusahaan otomobil atau mobil itu ya key driver utamanya adalah rancangan model dan efisiensi produk. Itu yang menjadi kunci utama dia punya ROI yang tinggi ya. Modelnya disenangi sekaligus juga produksinya efisien ya. Salah satu mobil yang paling efisien produksinya adalah Toyota ya. Nah, orang Jepang mempelopori bagaimana produksi yang efisien itu dipelopori oleh Toyota. Itulah punya keunggulan mereka sehingga produksinya efisien ya. Mereka berani menjual mobil dengan harga murah ya, karena mereka yakin punya cost system yang cukup tangguh ya kan. Nah, karena memang kemampuan efisiensi produksi itu yang jadi keunggulan utama mereka. Perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan mobil lainnya itu bertumbangan ya, terutama yang dari Eropa Barat ya, kecuali yang punya strategi berbeda dengan perusahaan Jepang, misalnya untuk yang diferensiasi seperti mobil-mobil mewah itu RC BMW itu lain, beda ininya ya. Cuman beberapa merek itu kalah sama mereka karena mereka punya efisiensi produksi yang tinggi ya. Kemudian untuk industri minuman ya beverage ya seperti Coca-Cola itu terutama di brand management dan inovasi produk ya. Menang merek ya. Anda nggak mau beli minuman yang nggak terkenal kan, merek yang nggak terkenal ya, ya beli aja kadang-kadang cuman nggak hari-hari ya. Tapi kalau merek terkenal sering beli karena memang merek itu akan jadi faktor utamanya ya. Itu economic factor ya, economic factor itu akan menjadi driver utama dari 5 hal tadi ya, terutama adalah di sales ya. Semua akan bermuara pada driver berkaitan dengan penjualan. Ya. Tapi misalnya untuk efisiensi produksi akan lari ke margin. Ya kan? Kemudian kalau berkaitan dengan produk teknologi, ya itu akan ada perputaran yang cepat. Ya. Misalnya pabrik pembuat telepon seluler itu terutama faktornya adalah populasi cover dan tingkat perputaran, tingkat cepat dia memodifikasi model baru ya dengan teknologi baru. Ya, dengan kata lain, ya, selain penjualan, mereka juga mengandalkan perputaran yang cepat. Ya. Makanya ada produk baru terus-menerus dihasilkan karena mudah-mudahan dengan feature baru muncul berputar lagi ya. Selama dia mempertahankan seperti dia akan tetap bertahan. Ya. Itu. Kemudian kalau perusahaan real estate ya, perusahaan real estate itu terutama berkaitan dengan penyewaan ya segala macam itu ya, penyewaan ruangan ya terutama tingkat okupansi ya. Itu juga berkaitan dengan penjualan ya, juga berkaitan dengan perputaran ya. Cepat nggak dia memutar itu. Perusahaan komputer itu terutama berkaitan dengan teknologi ya. Fashion
Produk-produk fashion itu terutama mengandalkan merek dan desain. Ya. Berarti dia akan bertumpu pada sales dan juga bagaimana karena dia mengandalkan brand itu akan ada ke periklanan juga. Ya. Nah ini yang masing-masing industri akan berbeda dan dilihat di driver mananya yang akan berdampak. Ya, dari 5 hal itu. Umumnya akan jatuh ke salesnya. Nah, akan memampukan kita memprediksi sales dengan baik. Itu ya. Kemudian keempat setelah kita tahu key driver kita fokus juga ke pilihan dan juga kondisi. Ya. Faktor-faktor ekonomik itu bisa akan berubah, ya kan? Karena perubahan lingkungan, maka harus cepat juga dia punya antisipasi akan adanya perubahan. Ya. Kondisi bisnis adalah di mana dia beroperasi, sedangkan pilihan strategik itu adalah bagaimana manajemen menanggapinya. Jadi ada pemahaman tentang kondisi bisnis keseluruhan, ya, ditambah lagi dengan pilihan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan strateginya. Jadi dalam forecasting, analis akan menanyakan kondisi bisnisnya seperti apa akan berubah dan bagaimana strategi manajemen akan berubah. Makanya itu mereka mengikuti terus berita-berita berkaitan dengan satu perusahaan yang dia coba analisis. Diikuti terus perkembangan seperti apa. Bagaimana pergerakannya. Akan berdampak tidak pada forecasting dia ke depan. Jadi seorang analis saham umumnya itu dia kerjanya memprototi aja perkembangan seperti apa. Berubah nggak yang saya asumsikan semula atau yang saya forecast semula karena adanya seperti ini. Dampaknya seperti apa? Nah, seperti itu kan. Terus menerus dia mempertanyakan dan akan menyesuaikan evaluasi dia terhadap perubahan seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan bagaimana fokus yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana step-stepnya dalam melakukan forecasting, ya, ada diterangkan di sini, ya, ada step-stepnya seperti apa, ya. Saya balik ke slide-nya aja ya. Slide yang saya bikin tadi stop, start. Saya balik ke start. Nah ini ya. Jadi tadi kita fokus ke 5 hal ini akan kita coba forecast, ya. 5 hal ini kita forecast. Langkah-langkah seperti apa? Ini langkah-langkahnya, ya kan. Pertama kita forecast dulu penjualannya. Kita forecast penjualannya akan seperti apa ke depan. Kemudian kita forecast juga perputaran atau turnover aset. Kemudian kita hitung NOA-nya, net operating asetnya berapa. Kemudian kalau ternyata ada kemungkinan berbeda, maka kita coba revisi lagi ya forecast atas penjualan tadi itu step ketiganya. Step keempat ya, berarti yang 1, 2, 3 berkaitan dengan sales dan juga turnover ya. Faktor yang lain adalah profit margin ya. Coba kita forecast profit marginnya ke depan akankah seperti itu. Kemudian kita forecast juga other operating income ya, yang core other operating income. Kemudian kita forecast juga untuk item-item yang tidak biasa ya, seperti apa kemungkinannya. Nah, ini akan menjadi dasar kita dapat menghitung, masukin ke rumus ya. REOI-nya, residual operating income-nya dimasukin rumus. Sales kita prediksi berapa, core sales profit margin berapa, perputaran atau ETO-nya berapa, ditambah dengan lain-lain, tambah lain-lain. Berapa sebenarnya REOI-nya ke depan ini. Lanjut ya, kita perlu juga melihat ya berkaitan dengan free cash flow-nya ya. Kita ingat tadi itu ya, kita harus menghitung juga pembilang dan penyebutnya ya kan. Kalau tadi berkaitan dengan REOI itu adalah pembilangnya ya kan. Sekarang ke penyebutnya berarti kita cari berapa cash flow-nya angka 8, kemudian kita lihat berapa dividen yang akan dibayar ya.
Kemudian dari sisi kalau tadi dari sisi operating, ya kan? Ini dari sisi finansial. Kita coba forecast berapa biaya keuangan atau pendapatan keuangan yang akan muncul dari aset keuangan. Ya. Kemudian coba kita hitung berapa net financial obligation-nya. Ya. NFO-nya kemungkinan berapa. Ya. Lanjut lagi, kita menghitung berapa comprehensive income. Ya. Supaya kita bisa memenuhi tadi itu yang gambar di depan tadi. Ya. Ini, ya. Semua ini bisa kita ketahui, kita forecast ke depannya akan berapa sebenarnya yang stok dan flow yang terjadi di masa depan melihat dari kondisi ini, ya, melihat masukin ke sini, ya. Langkah berikutnya kita menghitung pembilangnya, ya, common stockholder equity kita masukkan berapa NOA dikurang NFO, ya, atau bisa juga dari tahun lalu ditambah dengan laba tahun sekarang dikurangi dengan berapa bayar dividen kepada pemegang saham, ya. Kita lihat CSE-nya berapa. Kemudian langkah berikutnya mungkin kita perlu ada penyesuaian kalau ternyata ada stock option atau ada minority interest akan kita sesuaikan stakeholder equity-nya. Nah, dari situ ya kita bisa lihat ya berapa kemungkinannya. Nanti kita lakukan valuasi, kita masukkan aja ke rumus kemarin ya waktu kita melakukan valuasi, ya kan. Akankah ini akan bertumbuh atau bagaimana, ya kan. Itu bisa kita lakukan valuasinya, ya. Kembali ke buku, ya. Ada contohnya. Bisnis strategi juga perlu kita pahami ya untuk melihat tadi itu ya. Terus kita buat nanti ada namanya forma laporan keuangan ya, laporan keuangan yang mungkin terjadi di masa depan seperti apa ya. Dengan mungkin skenario analisis ya, kemungkinan ke depan mungkin nggak hanya satu aja ya, mungkin beberapa skenario akan terjadi. Kita bisa bikin semacam itu ya, bedanya di mana segala macam untuk melihat antisipasi perubahan yang terjadi ya, kemungkinan terjadi di masa depan seperti apa. Oke, itu terutama ya berkaitan dengan forecast untuk full information. Jadi kita mendaya gunakan sepenuhnya data-data yang ada untuk kita mampu melakukan forecast ya, yang tahapnya sampai berapa belas kali ini ya. Nah, REOI ini akan jadi dasar kita menghitung valuasinya. Rumusnya seperti kemarin ya kan. REOI dibagi dengan require of return, terus kita lihat apa asumsinya, apakah G-nya berapa, kita masukkan G-nya ya kan. Dapat angka, kalau kita memakai book value kita tambahkan saja dengan angka book value-nya sekarang, akan ada nilai saham, nilai perusahaan seperti apa di depan ya. Itu kemarin kita belajar tentang valuasi ya.